tadi kita sudah verifikasi bahwa PKP ini untuk ketua, sekretaris, dan bendahara sesuai dengan dokumen yang dinyatakan dalam SK partai. Sedangkan untuk pengurusan perempuan itu belum bisa diklarifikasi semua karena ada yang tidak hadir, dan dari dokumen tadi juga ada selisih dokumen antara yang dinyatakan di dokumen yang diserahkan ke KPU dengan apa yang senyatanya di lapangan. Lalu yang ketiga, untuk domisili, secara umum bisa dikatakan bahwa kantor ini sudah menjadi bagian dari PKPU. Perbedaannya tadi apa? Yang berbeda sama administrasi itu kan? Yang berbeda adalah kepengurusan. Klaim kepengurusan, kalau yang disampaikan KPU, partai ini memiliki 14 kepengurusan perempuan, tapi tadi disampaikan hanya 11. Data yang pakai berarti yang terakhir 11 ya? Data yang terakhir itu yang nanti dilihat, dan dari 11 itu belum bisa hadir semua. Yang terklarifikasi baru 7 gitu. Jadi kalau partai ini ingin keterpenuhan 30% perempuan itu cukupi, maka dia harus memastikan bahwa kekurangan perempuan yang di dalam verifikasi itu harus dilengkapi. Kalau sampai pada jadwalnya coba dilihat. pada saat tidak bisa mencapai apa ya, kalau partai politik di tingkat pusat tidak bisa memenuhi keterwakilan 30% perempuan, maka partai politik itu akan berhenti. Kecuali kalau di tingkat provinsi dan kabupaten kota, dia memang ada kewajiban memenuhi 30% keterwakilan perempuan, tetapi bisa dibuat surat pernyataan kenapa partai itu tidak bisa memenuhi. Tapi kalau di tingkat pusat tidak bisa disubstitusi dengan surat pernyataan. Harus konkret 30% keterwakilan perempuan. Kalau partai itu tidak mencapai 30% keterwakilan perempuan di tingkat pusat, maka partai itu tidak memenuhi syarat untuk syarat itu. Sampai batas akhir verifikasi faktual tahap kedua. Karena masih ada perbaikan bagi partai politik. Kalau di verifikasi tahap pertama tidak mampu untuk menunjukkan 30% perempuan, dia masih bisa mampu. Terima kasih. Begini, Anda harus tahu ya, bahwa kepengurusan yang harus dicek itu ada ketua, bendahara, dan sekretaris. Nah, gitu. Jadi kepengurusan inti itu 23 gitu. Dari 23 itu 11 perempuan. Nah, ya dari 11 itu 4 tidak hadir, sudah jelas keterangannya apa. 7 yang hadir pun sudah lebih dari 30% dari 23. Dan yang tidak hadir tadi yang 4 akan kita hadirkan ke sana. Kecuali yang sudah hamil tua itu kan. Kalau yang sakit dan urusan kantor yang nggak bisa digantikan kan, dia 2 orang itu pasti bisa hadir. Kalau tidak kita hadirkan. Kalau yang hamil tua barangkali sulit gitu ya. Sudah menunggu saat melahirkan. Jadi dari yang hadir aja sudah 30% lebih. Apalagi kalau semuanya itu berarti berapa? Semuanya 47%. Berarti tahap verifikasi faktual pertama sudah bisa dipastikan terpenuhi ya untuk 30%. Kita ini sudah all out ya. Bahkan kalau undang-undang menuntut 175-50 ya, 100 provinsi, 75 kabupaten kota, 50 kecamatan, kita instruksinya 100. Pasti lolos harusnya.